Pergerakan wallet Mt. Gox bukan sebuah ancaman, justru sinyal melunaknya The Fed dan juga Ethereum ETF yang sebentar lagi akan mulai diperdagangkan berpotensi membuat Ethereum naik secara parabolik sekaligus menjadi katalis terjadinya alternatif coin season. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya, sekaligus teknikalnya juga. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull atau ke sisi bear. Komen juga videonya ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto untuk 2 orang pemenang. Diundinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Matic, Solana, Avax, dan juga lain-lain. Kalian juga bisa request koinnya. Berikut saya juga sharing di koin apa dan di harga berapa saya masuk marketnya. Contoh kayak update di tanggal 11 Juli kemarin untuk member. Saya ada share masuk di Bitcoin dan juga koin-koin lain. Di futures market itu masuk dari 56.000 dan Ethereum spot market dari kisaran 2.900-an. Itu profitnya udah lumayan bagus ya. Jadi kalau kalian mau dapat secara gratis, komen videonya setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian. Kalau berminat mau langsung masuk ke grup, itu juga bisa. Nanti di akhir video dijelaskan ya cara masuk ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita masuk dari walletnya Mt. Gox nih ya, yang mulai ada pergerakan. Beberapa jam lalu itu Mt. Gox memindahkan Bitcoin senilai hampir 6 billion. Mungkin beberapa orang menganggap retracement Bitcoin tadi itu karena Mt. Gox melakukan perpindahan wallet dan market sedikit panik. Kalau yang saya lihat di sini justru nggak ada kepanikan ya. Harga cuma retracement dari 65.000, cuma ada koreksi kecil sekitar 3-4% dibandingkan kenaikannya yang lebih dari 14%. Dan untuk masalah Mt. Gox ini, itu saya udah pernah ngejelasin lebih detail di 2 update belakangan nih. Distribusinya aset Mt. Gox itu nggak separah itu kok. Entah media itu nggak paham atau terlalu menggembor-gemborkan tentang Mt. Gox. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam nggak separah yang kelihatannya. Saya udah jelasin di video ini ya. Jadi menurut data dan juga analisis yang ada di video ini itu, Mt. Gox bukan sebuah ancaman. Kalau kalian takut tentang berita Mt. Gox, tonton video ini. Seharusnya kalian nggak malas nonton ya kalau menyangkut anunya kalian. Lanjut nih, Jerome Powell kemarin itu banyak speech ya. Powell membuka maksudnya membuka minggu penting pidato The Fed seiring berkembangnya kasus penurunan suku bunga. Belakangan itu The Fed selalu ditekan oleh banyak pihak untuk segera menurunkan suku bunga. Banyak orang juga mengharapkan The Fed untuk melakukan hal demikian. Para market partisipan itu menganggap penurunan suku bunga efeknya bullish ke market. Pada saat ini berdasarkan meeting probabilities, penurunan suku bunga itu baru terjadi di bulan September. Dan uniknya itu di bulan November dan Desember, market partisipan itu juga berekspektasi ada penurunan suku bunga. Ini sih market lagi optimis banget ya. Proyeksinya The Fed terakhir itu kan sampai akhir tahun hanya ada 1 pemangkasan suku bunga. Dan proyeksi market partisipan ini tuh sama seperti awal tahun kemarin. Saya ngejelasin di video 5 bulan lalu nih. Waktu itu market partisipan atau para pelaku pasar juga memproyeksikan sampai akhir tahun ada pemangkasan suku bunga sampai 6 kali. Mungkin kebanyakan orang itu lagi euforia. Terlena ngelihat market lagi bull run tapi nggak ngelihat resikonya. Semoga aja setelah red cut nanti respon di market itu lebih positif. Lanjut deh, kita udah makin deket ya sama perdagangan Ethereum ETF. Diekspektasikan Ethereum ETF itu udah bisa diperdagangkan di minggu depan tanggal 23 Juli. Dan dampak dari perdagangan Ethereum ETF itu bisa sangat besar banget loh. Ada potensi bisa membuat kenaikan Ethereum secara parabolik lebih dari Bitcoin. Yang saya maksud di sini lebihnya itu persentase ya, bukan melebihi harga Bitcoin. Market cap Ethereum itu jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Ini hanya sepertiganya aja. Kalau market cap-nya lebih kecil, uang yang dipakai untuk menggerakkan harga itu juga lebih sedikit. Dan yang lebih bullishnya lagi, 40% dari 120 juta Ethereum yang beredar itu lagi di lock. 40% ini masih gambaran kasar loh. Karena kalau kita ngeliat per tanggal sekarang, Ethereum yang di stake itu udah 33 juta. Ini hampir 30% dari total supply-nya Ethereum. 33 juta Ethereum ini sekitar 113 billion. Belum lagi ditambah dari protokol DeFi yang angkanya itu mencapai 57 billion. Jadi hitungan kasar sekarang ya sekitaran 40-50% itu
lagi di lock Ethereum-nya. ETF itu kan membuka akses ke lebih banyak investor ya. Hal ini tuh bisa membuat supply shock. Apalagi kalau nanti sentimen Ethereum ETF itu positif banget. Ini bisa berpotensi menaikkan harga Ethereum secara parabolik. Walaupun potensinya sangat bagus, kita juga perlu paham ada resiko yang tersembunyi, yang mungkin hanya sedikit orang yang sadar. Dalam penyampaian analisis, saya itu harus netral ya. Nggak boleh hanya ngeliat dari satu sisi aja. Walaupun saya suka banget sama koin ini. Resiko terbesar pada Ethereum adalah sentralisasi. Loh, kok sentralisasi? Terserah kalian mau debatin saya di komentar seperti apa. Tapi baiknya berdebat itu dengan data ya. Nggak cuma tong kosong kentut bunyinya. Masalah blockchain itu kan ada 3, yaitu blockchain trilemma. Vitalik Buterin sendiri yang mempopulerkan blockchain trilemma ini. Permasalahan dari blockchain trilemma adalah scalability, decentralization, dan juga security. Sebelum Ethereum 2.0 launching saat Ethereum masih proof of work, Ethereum itu kuat di security dan juga decentralization. Tapi scalability-nya kurang. Vitalik Buterin sekaligus didukung banyak konsensus ingin Ethereum itu lebih berfungsi lagi. Maksudnya fungsinya itu jadi lebih banyak. Jadi tercipta deh tuh ada upgrade Ethereum Proof of Stake. Di Proof of Stake, Ethereum itu justru lebih tersentralisasi. Yang coba dipecahkan di Ethereum 2.0 adalah scalability dan juga security-nya. Decentralization-nya ini agak kurang. Sekarang kita memang masih ngeliat Ethereum itu masih terdesentralisasi. Tapi udah muncul potensi-potensi menjadi sentralisasi. Itu akibat dari upgrade Proof of Stake. Untuk node Ethereum berjalan itu dibutuhkan konsensus 66% setuju. Sedangkan sekarang kita lihat datanya. Di sini Lido udah megang 29,1%. Kelihatannya kecil ya 29% dibandingkan 66%. Mungkin kebanyakan berpikir seperti itu ya, tapi matematikanya nggak seperti itu bro. Coba berpikir begini, untuk node Ethereum berjalan itu kan dibutuhkan 66% konsensus tercapai. Artinya sisanya itu kan nggak penting ya, mau setuju atau enggak. Yang penting 66% itu tercapai. Yang jadi masalahnya adalah 100% dikurang 66% adalah 34%. Bayangkan kalau market share di Lido Staking itu di atas 34%. Lalu Lidonya itu kena hack. Udah dipastikan blockchain Ethereum nggak berjalan sesuai dengan semestinya. Sampai sini paham kan resikonya? Gue cukup yakin di luar sana itu dikit banget yang ngebahas tentang hal ini, atau bahkan nggak ada. Jadi kalian kalau ngerasa terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok. Sama sekali nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja supaya lo tetap tolong. Thank you Om Ded. Sekaligus algoritma YouTube juga nggak akan nampilin lagi video dari channel Cuan Kripto. Bukan gue yang rugi. Lanjut ya, kita ke technical analysis supaya nggak kepanjangan videonya. Saya juga pengen ngeliat respon market untuk update di grup member. Di Bitcoin ada pump yang cukup lumayan ya, sekitar 15%-an dalam beberapa hari aja. Output dari bullish divergence ini nggak cuma konsolidasi atau slowing down dari selling pressure, ternyata dapat pump juga nih. Beberapa hari lalu sempat saya share juga dapat trading plan yang lumayan bagus dari Bitcoin yang masuk ngambil posisi long di futures market, sekaligus Ethereum itu juga dapat entry. Corrective wave yang saya jelaskan dari video sebelumnya ini itu udah berpotensi selesai ya. Untuk konfirmasi memastikannya, kita masih perlu pembentukan struktur market setelah hit resistance besar di 65.000 ini. Kemungkinan 1-2 minggu ke depan itu udah mulai clear kelihatan. 65.000 ini sekarang menjadi pembatas loh antara market akan ter-sideways atau lanjut ke impulsif dan membuat all-time high baru. Saya lebih suka skenario market akan membuat all-time high baru karena ngelihat secara teknikal, pergerakan pump ini juga kelihatan cukup impulsif. Struktur market ini juga berubah membuat higher high baru. Yang belum kebentuk sekarang adalah higher low-nya di area berapa. Kalau secara strong momentum, higher low yang bagus itu terbentuknya di 62 ribuan atau di area sini. Tapi kalau terbentuknya di kisar 60.600 itu juga masih oke kok. Jadi Bitcoin ngambil penumpang dulu dari area tersebut sebelum berangkat naik lebih tinggi. Keadaan market yang jelek itu adalah misalkan nanti saat pembentukan higher low itu Bitcoin diseret turun di bawah 60.000 lagi, bahkan sampai closing daily ataupun weekly. Itu yang agak kelihatan kurang bagus nantinya. Selama Bitcoin masih di atas 60.000 ya semuanya baik-baik aja. Nggak ada yang perlu dipusingin. Coba kita lihat dari time frame lebih besar deh ya. Di sini Bitcoin itu udah berpotensi menyelesaikan corrective move-nya. Belakangan dapat reaksi pantulan, balik lagi di atas 60.000 dengan momentum yang cukup bagus. Sekaligus kalau kita lihat dari monthly deh. Dari monthly ini bagus banget loh. Masih bertahan di area all time high 2021. Jadi membuat base di area all time high lalu. Secara gambaran besar semuanya terlihat baik-baik aja ya. Tapi kalau kita turun ke time frame 4
jam atau bahkan 1 jam. Kita itu sekarang lagi menuju ke short term correction. Short term correction-nya itu untuk mencari higher low di daily time frame ini. Di daily time frame ini kita baru ada ngelihat support besar itu di range 60 ribuan. Lebih tepatnya 60.600. Di 62.000 ini memang ada support juga. Dari segi short term time frame ini bisa menahan Bitcoin sementara. Di lower time frame ini kita udah ngelihat ada impulsive move berikut pembentukan higher high baru. Ada possibility juga Bitcoin ini membentuk pattern inverse HS. Tapi kayaknya gambarnya maksa banget ya. Di chart memang kelihatannya suka berantakan. Dan baiknya kita jangan terlalu bergantung sama pattern. Pattern itu kan nggak selalu reliable. Iya, pattern itu kan punya probability atau akurasi saat terbentuk. Yang terpenting kita tahu psikologi terbentuknya suatu pattern. Kalau trading lihat dari pattern aja 100% terjadi, ya semua orang pasti bakal belajar trading dong ya. Kenyataannya nggak begitu. Kalian nggak usah pusingin antara lower time frame dan juga higher time frame. Itu semua kembali ke gaya trading masing-masing. Kalau kalian tipe scalping, ya udah fokus aja sama lower time frame. Jangan kelabik ya, maksudnya kebalik. Simple seperti itu, semoga analisisnya membantu ya. Buat yang mau join grup secara gratis, komen videonya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership dari komentar video yang ada di channel ini. Undinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Tapi buat kalian yang ingin mau langsung join ke grup, itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar ya, tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Matic, Chainlink, Solana, Avax, dan juga lain-lain. Sekaligus, kalau ada kesempatan bagus, saya sharing kapan saya masuk marketnya berikut dengan trading plan-nya. Bagi yang berminat langsung join, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.